Pagi saudara, apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Ya, kembali kita dalam acara Makin Dekat Tuhan. Kita akan memulainya karena waktunya sudah sampai. Kita berdiam diri, kita bersaat teduh. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama bersekutu melalui Zoom maupun YouTube. Kami bersyukur walaupun online kami bisa berjumpa, kami bisa bersekutu satu dengan yang lain, terlebih lagi kami bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di hari-hari libur ini kami pergunakan waktu kami untuk makin dekat kepada Tuhan melalui acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, saudara, tema kita adalah dalam Yesus yang diambil dari Mazmur 44. Kita akan memuji Tuhan, satu pujian yang indah, ya, yang mengingatkan kita kepada Mazmur 44 ini bahwa kita memiliki Allah yang kita sebut Bapa juga, Bapa yang mengasihiku. Pujian yang indah yang akan kita nyanyikan bersama kalau bisa. Kalau yang belum bisa, nikmati saja pujian yang indah ini. Bapa, kau mengasihiku. Sebentar saudara ya, agak lama laptopnya. Bagaikan raja wali mengatasi
Amin, saudara. Pujian yang sangat indah, saudara ya, yang mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang bisa kita panggil Bapa, saudara. Begitu indah ya, punya Bapa yang sangat baik. Nah, saudara, penderitaan yang kita alami ada dua, saudara. Ya, pertama karena kesalahan atau dosa kita. Nah, yang kedua memang ada salib yang harus kita pikul dalam hidup ini sebagai murid Tuhan. Ya, yang disebut pikul salib, menderita karena kita pikul salib, dan menderita karena kita melakukan kesalahan dan dosa, tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, itu saudara ya. Oke. Nah, saya akan buka PPT-nya saudara ya, Mazmur 44. Saya beli tema pagi hari ini adalah dalam Yesus. Nah, saudara, bicara dalam Yesus, saudara. Ya. Nah, kita sebagai murid Tuhan bukan hanya hidup di dalam dunia ini, ya, tapi kita juga hidup di dalam Tuhan Yesus, yang saya sebut di dalam Yesus. Itulah indahnya sebagai orang percaya, saudara. Ya. Nah, yang diambil dari Mazmur 44. Nah, saudara, Mazmur 44 ini sebentar, freeze ini saudara ya. Ya, dalam Mazmur 44 ini dikatakan apa saudara? Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 44 ini. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Nah, indah sekali ini saudara ya. Mazmur ini adalah Bani Korah. Bani Korah adalah orang-orang yang melayani buat Tuhan, yang disebut suku Lewi kalau dalam orang Yahudi, saudara ya. Nah, suku Lewi ini lebih khusus lagi kalau disebut Bani Korah adalah mereka adalah penyanyi, saudara ya. Nah, kalau di gereja sekarang itu paduan suara, saudara ya. Mereka yang menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan di dalam bait Allah. Ya, kalau di gereja ya kita, saudara ya, bagian vokal grup atau ya, paduan suara yang menyanyikan khusus buat Tuhan ketika hari Minggu ataupun dalam persekutuan juga, saudara ya. Nah, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Jadi kalau orang percaya, saudara ya, yang memberi kemenangan adalah Tuhan, ya, Yahweh kalau orang Yahudi bilang. Dan orang-orang yang membenci kami, kalau puji-pujian karena Allah, kami menyanyikan pujian sepanjang hari dan mengucapkan syukur selama-lamanya. Nah, ini yang sambil aja karena Mazmur ini panjang, saudara, 1 sampai 26. Nah, saudara, PPT-nya nggak mau bergerak lagi, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat penciptaan, saudara, ya, ketika Allah menciptakan dunia ini, saudara, berapa hari, saudara? Enggak, saudara. 6 hari Allah menciptakan dunia ini. Yang pertama, Tuhan menciptakan terang, ya, cakrawala, dan sampai akhirnya Tuhan menciptakan apa, saudara? Menciptakan manusia di hari yang ke-6. Nah, jadi apa? Pujian tadi mengatakan Tuhan kita adalah Allah yang baik. Kenapa, saudara? Karena memang pujian tadi, Allah yang baik itu, ya kan? Dia menciptakan segala sesuatunya, saudara. Ya. Nah, baru diciptakan manusia. Jadi semuanya sudah rapi. Bahkan ditaruh-taruhnya di Taman Eden, saudara ya. Nah, Taman Firdaus, tempat yang sangat indah, saudara. Ya, itulah yang Tuhan berikan buat manusia, saudara. Maka Tuhan itu sangat baik, saudara ya. Nah, bicara Tuhan yang sangat baik, saudara.
Ya, saya juga ingat ketika melahirkan apa, Tuan Tomeli melahirkan anak kami yang pertama, saudara, Misyal. Nah, kami mempersiapkan semuanya, saudara. Ya, tetapi saya bukan bapak yang baik, saudara ya. Kenapa? Karena banyak keterbatasannya. Ya, bahkan banyak salah dalam menyediakannya, saudara. Kenapa? Karena memang saya ya manusia terbatas, saudara. Bahkan sampai akhirnya ada yang kami pikirkan ya, misalkan apa ranjang bayi, saudara. Akhirnya nggak dipakai, saudara. Beli mahal-mahal, akhirnya nggak dipakai. Nah, itulah saudara ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan menciptakan manusia untuk berbahagia, ya. Nah, next, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bahagia, saudara. Nah, jadi kalau jika menurut engkau bahagia, lakukanlah. Ini filosofi apa Adam dan Hawa, sampai sekarang banyak yang apa yang mengikutinya, saudara ya. Kenapa? Ya, Tuhan kan menciptakan manusia untuk hidup bahagia. Semua udah sediain lah, udah bahagia lah. Tinggal apa kalau Alkitab katakan tinggal memelihara saja, ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya. Nah, jadi jika menurut engkau bahagia, lakukanlah. Dia lakukan apa? Dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia lakukan. Kenapa? Menurut dia bahagia, dia lakukan. Padahal itu melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara, inilah ya, awal mula penderitaan hidup manusia. Sampai sekarang, saudara. Kalau prinsipnya ini, next, ya. Nah, inilah awal mula penderitaan hidup manusia, ya. Kalau prinsip itu dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nggak percaya? Jangankan orang dunia, saudara. Orang percaya pun akan mengalami penderitaan hidup yang sangat luar biasa. Ketika kita pakai prinsip hidup itu, saudara. Ya. Jadi, prinsip hidup Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bahagia. Jadi, kalau jika menurut engkau bahagia, lakukanlah. Ini benar, saudara. Benar. Tapi masih separuh. Separuh benarnya lagi adalah apa? Lakukanlah yang sesuai firman Tuhan. Bukan yang sesuai kita. Bukan sekarepmu dewe, orang Jawa bilang. Nah, semumia ngerti lah tuh ya. Sekarepe dewe. Kita lakukan, lalu kita nggak peduli. Orang itu akan apa terluka, orang itu akan menderita, pekerjaan Tuhan akan kacau. Nggak ngerti. Yang penting saya bahagia, saya lakukan itu. Nah, inilah awal mula penderitaan hidup, saudara ya. Maka jangan dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur ini, saudara, ya, banyak Mazmur memiliki kedekatan dengan sejarah umat Tuhan. Betul, saudara ya, kisah hidup Daud dia tulis dalam Mazmur ini. Bani Korah pun dia tulis dalam Mazmur ini, saudara. Jadi penulis-penulis Mazmur, ya, Nabi Musa pun menulis, saudara ya. Nah, khususnya bila umat Tuhan sedang menderita karena musuh mencekram. Nah, kalau zaman dulu bangsa Yahudi hidup dengan negara-negara yang lain yang banyak, kerajaan-kerajaan yang lain yang banyak mau menghancurkan mereka. Ya, mau menjajah mereka. Dan kita lihat dalam sejarah ya. Nah, ketika sedang dijajah, maka permohonan minta tolong mereka biasanya disertai dengan pengakuan dosa dan permohonan ampun. Nah, biasanya ya. Kenapa, saudara? Karena biasanya kalau kita menderita, ya ini, ya dosa sama ya kalau salah ya minta ampun, ya. Karena Tuhan itu baik, maka kalau kita mengaku dosa ya Tuhan akan mengampuni. Nah, umat percaya kalau sekarang apa orang percaya sadar, saudara, ya kekalahan mereka atau penderitaan mereka dari musuh adalah hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan mereka.
Ya, mereka menyembah-nyembah berhala, mereka melakukan ketidakadilan, ya. Kalau lihat nabi-nabi kecil itu, begitu banyak nabi yang mengajarkan supaya keadilan itu diagungkan dalam kehidupan, umat Tuhan. Tapi ternyata ya tidak, Kak, ada penderitaan yang Tuhan berikan melalui kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka, yang menyerang mereka, bahkan menjajah mereka. Nah, saudara, next. Lalu apa ini? Ya, yang kalau kita perhatikan dari Mazmur 44 ini, ya. Nah, di Mazmur 44 ini kita tidak temukan itu, Saudara. Tidak temukan bahwa Bani Korah ini pemazmur, ya, mengaku dosa, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak di Mazmur 44 ini, Saudara. Saat umat menderita karena tekanan musuh dan berseru agar Tuhan berbelas kasih dan menolong mereka, tidak ada pengakuan dosa ataupun permohonan ampun, Saudara. Nah, kalau Saudara baca nanti baik-baik ya, belajar firman Tuhan di rumah masing-masing, nggak ada, Saudara. Nah, pemazmur mewakili umat menyatakan kesetiaan mereka terhadap perjanjian Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan. Apalagi sampai menyembah ilah-ilah bangsa lain. Nah, itu di ayat 18 sampai 22. Nah, kalau begitu, mengapa mereka menderita kekalahan dari bangsa lain, Saudara? Apakah Tuhan jahat? Enggak, Saudara. Next. Ya. Jawabannya ya, ada di ayat 23 dan 24. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Karena siapa, Saudara? Karena engkau. Engkau itu siapa, Saudara? Tuhan. Ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bayangin, Saudara ya, sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara tahu kalau domba sembelihan yang udah siap dibunuh, Saudara ya. Terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Jadi pemazmur ini, Bani Korah ini berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya kan? Nah, inilah satu jenis penderitaan yang sering dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dikatakan apa? Dalam Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Amin, saudara? Nah, itulah, saudara. Ada penderitaan karena kita memikul salib dan mengikut Tuhan. Ada penderitaan kita harus menyangkal diri kita. Nah, saudara, bagaimanakah umat perjanjian lama memikul salib mereka? Ya, khususnya umat yang hidup dalam Bani Korah ini, saudara ya, zaman masa-masa pemazmur ini hidup. Ya. Bagaimanakah umat perjanjian lama memikul salib mereka? Yaitu ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, walaupun musuh menekan mereka dan berusaha menghancurkan iman mereka. Amin, saudara. Ya, next. Ya. Lalu bagaimanakah umat perjanjian lama memikul salib mereka? Nah, ya, ketika mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun musuh menekan mereka dan berusaha menghancurkan mereka. Ini penting sekali, saudara ya. Jadi mereka tahu ya bahwa dia harus tetap percaya sama Tuhan dalam penderitaan itu. Next. Nah, di permulaan Mazmur 44 ini jawabannya, saudara ya. Kenapa mereka tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan? Di awal, di permulaan Mazmur 44 ini, ayat 1 sampai 9, ayat 2 sampai 9, ya. Pemazmur menengok ke belakang mengingat apa, Saudara? Kasih setia Tuhan yang menyertai mereka dulu dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan, Hesed, Saudara ya. Di dalamnya ada Hanan dan Rakam. Saya pernah jelaskan dalam NDT sebelumnya, ya. Di dalamnya adalah kemurahan Tuhan dan anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, saudara, ketika saudara dalam pikul salib, ingat apa, saudara? Kasih karunia yang Tuhan sediakan, anugerah keselamatan, ya. Dan apa, saudara?
dan kemurahan Tuhan. Saya yakin kalau saudara renungkan, begitu banyak kemurahan Tuhan yang saudara sudah dapatkan oleh Tuhan, dari Tuhan dalam hidup saudara. Coba hitung berkat. Ada lagunya saudara ya, ada pujiannya, hitung berkat Tuhan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Bani Korah. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk tetap mengingat hasadnya Tuhan, kasih karunia Tuhan, yang dalamnya adalah anugerah keselamatan dan kemurahan Tuhan. Nah, di bagian akhir, saudara, 24 sampai 27, Mazmur 44 ini, pemazmur memohon belas kasihan Tuhan untuk tidak terus-menerus membiarkan mereka menderita. Nah, Mazmur kemarin yang kita belajar, saudara ya, Daud, kecepatan Tuhan berapa? 2,5 km per jam. Kecepatan kita 100 km per jam aja masih kurang. Nah, ya, ketika kita merasa itu penderitaan itu terus-menerus dan tidak pernah berhenti, kita berdoa kepada Tuhan, minta apa? Belas kasihan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saya. Sudah lama saya mengalami penderitaan ini. Tuhan tolong lepaskan dari penderitaan ini. Nah, saudara, itulah hal yang indah yang pemazmur nyatakan dalam hidupnya. Demikian kita juga, saudara ya. Kita juga mengingat akan kasih setia Tuhan. Di dalamnya ada anugerah keselamatan. Mereka nggak jelas waktu itu anugerah keselamatan, saudara. Tapi ketika di dalam Tuhan Yesus, di dalam salib Kristus, dalam kebangkitan Kristus, kita bisa melihat anugerah keselamatan itu nyata. Mereka masih samar-samar, saudara. Mereka masih melihat salib yang nanti di depan. Mereka nggak tahu. Tapi kita sudah tahu, saudara. Lebih bersyukur lagi, saudara ya. Nah, kenapa? Ada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan mau menderita juga bahkan buat kita. Amin. Nah, itu saudara ya. Nah, jadi pemazmur next ya, tidak pernah berhenti meyakini kesetiaan Tuhan. Ya, manusia bisa tidak setia. Bisa berubah hati, ya. Bisa, saudara. Tapi Tuhan kalau kepada orang percaya, kepada muridnya, tidak akan berubah hati. Pemazmur tahu kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Nah, pemazmur dengan berani terus percaya dan berpegang dulu pada kasih setianya. Inilah yang indah dari Mazmur 44 ini. Nah, pertanyaannya, beranikah kita menaruh hidup kita di tangan Tuhan? Walaupun saat ini sedang memikul salib bagi dia. Berani, saudara? Next. Kita belajar pagi hari ini dengan tokoh perjanjian baru, yaitu Bapak Paulus. Ya, Rasul Paulus, yang kalau kita melihat penderitaannya, waduh, tidak ada tandingnya. Hamba Tuhan manapun tidak ada tandingnya ketika menderita. Ya, lebih berat daripada Rasul Paulus. Tapi hidup ini bukan pertandingan, saudara ya. Hidup ini perjalanan, jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pujian yang indah tadi, saudara ya. Yang menyatakan firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian juga, saudara. Saudara bisa berkata saat ini, ya, baik dengan suara maupun dalam hati, saudara. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Ya. Ketika penderitaan berat datang, saudara, ingat ini dan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin, saudara. Bagaimana dengan kita? Next. Ya. Ingat, saudara, akan kasih setia Tuhan dan
kesetiaan Tuhan yang selama-lamanya buat kita. Di dalam Tuhan Yesus, kita melihat, kita memiliki kekuatan. Karena Tuhan Yesus pun kuat dalam menanggung penderitaan. Rasul Paulus belajar sama Tuhan Yesus. Dan kita pun belajar sama Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus juga pagi hari ini. Dan Bani Korah khususnya di dalam perjanjian lama. Amin, saudara. Ya, kita nyanyikan pujian lagi dalam Yesus. Pujian, Bapa, Kau yang mengasihiku. Saya akan share pujiannya, saudara. Bapa, Engkau yang mengasihiku. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa penderitaan apapun yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami, pikul salib yang kita alami, khususnya ya, kita ingat pujian ini bahwa Bapa yang mengasihiku, yang memberikan kekuatan lebih ketika kita mengalami beban-beban berat, apapun yang berat dalam kehidupan kita hari ini maupun hari-hari ke depan. Bapa yang mengasihiku. Inilah yang menjadikan kita menjalani hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang indah, bahkan firman Tuhan yang kami belajari dari Mazmur 44, Mazmur pujian yang ditulis oleh Bani Korah ketika dia mengalami penderitaan hidup karena pikul salib. Dia tahu ada kasih setia Tuhan yang menyertai dia, ada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah, bahkan dalam penderitaannya pun dia tidak lupa terus memohon belas kasihan Tuhan untuk melepaskan dia dari penderitaan
yang dia jalani saat itu. Terima kasih Tuhan, kami pun demikian Tuhan. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang memberikan anugerah keselamatan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami mengerti Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Banyak orang yang mengingkari, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Dan bahkan kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berbelas kasihan. Waktu Tuhan yang kami tunggu, bahkan sukacita ketika kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah, Bapa yang baik, yang mengasihi kami di sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan berikan kekuatan kami ketika penderitaan itu begitu berat, beban itu begitu berat yang kami terima, tapi kami tahu Engkau memberikan kekuatan lebih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami di sepanjang hidup kami. Ketika hidup kami dalam beban berat, kami ingat kami hidup bukan hanya dalam dunia ini, tapi di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hari ini ke depan tangan Tuhan. Biar di masa-masa liburan ini kami bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga, menikmati kebersamaan bersama Tuhan, menikmati kebersamaan bersama keluarga Tuhan di dalam gereja, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya kebaikan Tuhan yang kami berikan, tapi juga anugerah keselamatan. Mereka bisa melihat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.